Sing gak dikabulno Gusti Allah iku ndekte. Tapi nek njaluk apa sing terbaik mung Gusti Allah, nah kuwi iku sing dikabulno karo Gusti Allah. Aja ndekte. Enak dilakoni. Sandaran kita tetap ke Allah. Saya dulu itu tirakat ya, sikut saya ini dikasih kayak batu, pecah. Aku berapa itu, ini punggungku ini pecah, kakiku ini pecah-pecah. Ya kayak watu itu, jadi digerak nong ini loro perih, pecah. Tenggorokan itu waktu minum itu sakit gak karu-karuan, pecah. Tenggorokan itu sampai diminumi air pacin. Khususannya itu diminumi, jadi pecah itu selama seminggu, pecah kabeh sampai gawe delok-delokan wong, modele koyo manusia membatu. Alisku iku tebel gak karu-karuan iku kulite pecah. Bibir saya jontor kayak apa, pecah hingga ngomong sulit selama seminggu, ndak ngomong dia. Karena konteks alam dengan alam kita ini beradu. Bayangno sekian lama ya. Tapi satu saat setelah seminggu saya itu berendam di dalam air. Saya cuma ngelakoni zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Karena memang sel-sel itu buat jalan tidak bisa lama. Karena terlanjur sering duduk ya, untuk butuh adaptasi. Anehnya begitu keluar, asik, meletek mawon sikil saya, silakan periksa. Sini dimulus no kabeh karo itu. Nah, mbok sikil kuwi koyo sikil wong wedok. Delokon kon sing mijet-mijet aku. Ndak ada rangen apa sak sret kae kamu. Sing tadinya anu itu ada ya, semalam itu aku berendam itu seperti dilahirkan seonggok telur. Muncul meneh aku diresiki kabeh karo Gusti. Dadi sing sini meletek-meletek itu ndak ada. Resik aku. Resik. Ila ina fi jasadun mudghatan wa ida sulo jasadu wa ida wasada jasadu bulu wa yaqbi. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik seluruh tubuh. Kalau buruk seluruh tubuh. Resik. Tadi sing biyen pecah di sini itu ndak ada sama sekali, ndak ada. Tak sikilku barang aku periksa tenan. Engko sing kulino jadi aku ae. Ndak ada, resik. Dengkulku sing sekirane dulu menggumpal sini kayak batu, kayak wong wis keras itu. Ndak ada, semua mulus.
kapalan itu di sini-sini nggak ada semua. Setelah saya berendam seminggu setelah, tadi tak delok awakku kok koyo ngene iki mau nih, nggak ada sama sekali, nggak ada. Jalan kaki itu ajur meneh gitu, ajur meneh ngentekno sandal loro, ajur meneh, cekil gitu. Berendam lagi seperti dilahirno telur lagi ya, lepas. Gak ada lagi, makanya aku nak periksa nono apa kapal nono apa modelin nggak apa, lu gak jaluk apapun bentuknya aku nggak. Itu tadi waidah solo jasadu waidah wasadat jasadu gulu waya. Malah bojo-bojoku sikile do kasar kabeh malah. Asik ngono sing ngene. Iya apa ngono lho. Aku iku mbiyen rusak, sak rusak-rusake sikil iku. Sak rusak-rusake sikil. Kering, dadi wes serakar karo meletek. Jan dibuat jalan itu sakit, Pak. Perih, Kak. Oh bener. Ngaku iki sok mulus apa wae wis ndak ono celai cacate yang dulu itu sudah. Namanya ini itu kuping itu wah akeh benjolan-benjolan karena memang bertapa loh, berarti ada hewan-hewan sing anu iku koyo apa jenenge? Kupal apa jenenge? Kupal. Wis pokoke wis iku wis seperti orang bopeng itu. Karena bercokolnya hewan-hewan di kuping itu hampir nggak bisa. Sopo sing netel ini lho. Umpama nak ditetel ngono kuwi berdarah. Lho sapa sing neteli? Terus dibalekno asale karo Gusti Allah. Baleknya asale. Aneh rambutku dawa iku koyo sanslik, Pak. Ora gedimbel kuwi. Dikramasi ku halus. Nek ngene iki halus. Koyo sanslik, lurus koyo diribonding. Aneh ya. Ini ngono, dadi nek lugu kene iki meluncur niku lurus Kak. Enggak ngempel-ngempel itu. Padahal gak nganggo sampul iku kramas iku. Nyulup tok nang ngene. Lurus. Lho bener iki. Jalan Wali Songo ya ngono, waduh meletek rek Soro. Wawake hitam jenenge panasan begini 83 hari gak iso disebut menungso carane kono wis rebus wis akeh wong wedi nek tak lungguhi pancene awakku kebakar matahari mandi di tempur 3 itu jernih lagi do diambungi ulama aku iku ngono wae iku nek gak surbanan ngono gila aku do diambungi kiai-kiai Gus diambungi mau satir akad iku ora ono sego niku Pak kula niku saya melalui beberapa samudra kehidupan hingga delok wong dodol getuk sampai sak matine, delok wong dodol krupuk, delok wong dodol dawet, sembarang kalir Gusti ku nglampaui. Sampai delok seorang ulama sing akeh murid santrine, mung ketentuane umur iku cukup Gus. Piye menurutmu? Nek leren sampai ngoten. Yo tenang Gus. Mbak Gus gak tau cerita sing neko-neko piye kowe. Nek kowe dianggap bahaya leren iki, leren karo Gusti Allah. Nah, aku mau sinau tok. Aku iki mau sinau tok. Saat iku nak ditakoni njaluke opo Gus, njalukmu ora iso, ojo sing kuwi pokoke. Njaluk apa wis ora doyan.
Donya apa nih sing dijaluk niku. Akhirnya dikai sesuatu nubuah sing saiki tak nggo munggahno nang konjul ars. Apa dongakno wong iku sing supaya iso mukasafah. Dadi donga apa sing pantes kanggone aku iki? Aku ndongakno wong-wong sing iso mukasafah. Ben iso atine ku terbuka. Ben ku iso nadai kabeh kawekmu. Lewat ngono iku. Tak pikir ini cacat, Pak. Waduh. Ketimbel iki. Sikil iki koyo kaos kakian 20, Pak. Wah, ketimbel iki sore. Saya jelama itu sakit iki. Mulai saat ini kaki kula niki koyo warna redo. Masih sing rangen sing meletek kono gak iki. Hanya sehari kok saya rendam. Lama Gus. Nah, 10 bulan 23 hari. 1 bulan 23 hari. Saya itu di situ ya. Ternyata di luar pemikiran kita untuk bisa mengenal Allah lewat subuh. Tadi ya Allah nak ngei pine itu mudah. Sithik ae dikai suwunge awake dhewe pasti ngerti. Urip sing sak temene iku tibakno kaya ngene iki. Kalau ingin bertapa itu apa yang dipersiapkan? Kalau ingin bertapa itu apa yang dipersiapkan? Harus bisa menyatukan ketiga unsur. Baitul Makmur, Baitul Mukarram, Baitul Muqaddas. Di sini ada alam tidak sadar, alam sadar, dan alam bawah sadar. Yang notabene disebut hono ning. Di hati kita ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yang notabene disebut datles, dapet, daplek. Piro? 322. Masih ada 100. Berapa beli? Lele. Nah itu kalau mau nyatukan antara hono ning datles dapet dapleng harus dicantel ini. Tarik karo nafas. Tanapas anpas nupus. Ning nang ning gongina. Itu. Jadi harus ada perlu guru yang membimbing nggak? Iya perlu sebetulnya. Kawarus dulu yang baik. Kalau tanpa mengetahui kawarus dulu. Karena kalau itu besok mati saat jroning urip. Ada untaian nafas yang memang kita sudah megang, tapi kita nggak tahu, tapi itu berjalan terus sampai yang disebut koyun itu bukan nafas. Makanya hono neng kini wis jeneng ning kini pleng kini aku saya kan bilang secara ilmiah al maujuda illallah, apa yang terwujud ini semuanya hakikatnya adalah Allah. Yang khusus yang diketo, apakah yang di belakang bintang-bintang itu apa? Galaksi. Yang di belakang lagi apa? Peteng dedet lah, si peteng itu padha tuteke Gusti Allah suwunge jagat. Dirimu ini hanya sebatas ini loh. Yang paling lebar yang mana? Saat suwungmu. Apa suwungmu itu duduk Gustimu? Karena kamu sering melihat apa yang tampak oleh pendengaran dan tampak oleh mata, maka dirimu lupa untuk meneliti apa yang suwung, yang hampa di dalam dirimu. Sing tak ada penglihatan, tak ada pendengaran, tak ada rasa, dan tak ada materi, juga tak ada napas sekalipun.
Bayi di dalam perut juga tidak pernah bernapas, yang ada nadi. Bahkan aku Allah lebih dekat dari urat lehermu. Kalau kau iso nutupi bababan nongo songo, meniadakan penglihatan, meniadakan pendengaran, meniadakan pikir, meniadakan rasa, meniadakan napas. Rasa nona kowe megang napas. Sing ono apa? Wis. Maka Allah lebih dekat dari urat leher. Itu cara Allah berkomunikasi dengan diri. Jikalau kau tak ingat, berapa lama kau sedang begitu? Itulah alam rububiyah, alam laut, alam ketuhanan. Kau tak sadar dirimu siapa. Kau tak bisa menyebut dirimu seonggok dengan nama. Bahkan kau tak bisa menyebut sesuatu sebutan dengan sebutan apapun. Lenyaplah semua zikir, lenyap semua asma, lenyap semua, bahkan lenyap semua rasa. Makanya malaikat Jibril waktu ngomong sama Rasulullah Mi'raj, hanya engkau yang mampu ya Rasul. Satukan. Selagi kau merasakan sesuatu rasa, maka itu bukan dia, maka itu kesejatian. Selagi kau masih berpikir itu sesuatu yang disebut dia, maka itu bukan dia. Selagi kau ada tetapi tidak bisa disebut ada, maka itulah dia. Cari sang sumbermu, karena kau sedang banyak melihat Allah dari sang materi, sang hukum, sang rasa. Sedangkan Allah mampu dirasakan hanya eksistensinya, keberadaannya. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Dan saat itu kau menyentuh, maka sang rasa itu akan lenyap. Kau tidak akan tetap ingat. Kalau kau masih ingat akan dirimu, berarti itu bukan dia, karena kau masih ingat siapa dirimu. Kuni sifat dan azali kodim, kodim azali. Kalau kodim sudah jelas azali, kalau azali belum tentu kodim. Jikalau kau kodim ada pada keberadaanmu, maka kau harus berazali. Apa? Waktu. Bayangkan kalau usiamu 53 tahun. Siapakah dirimu 54 tahun yang lalu? Belum bisa disebut dengan suatu sebutan apapun, bahkan nama sekali. Sang rasa masih berbenturan dengan rasa yang lain, yaitu Bapak Ibu. Sang diri masih menyatu dengan diri yang lain, yaitu ruhmu. Kita cuma tiga, alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar. Dari alam tidak sadarlah kita lahir sebagai sang bayi. Sang bayi belum dikasih panca indera, masih tidak sadar. Kemudian terlahirlah menjadi alam bawah sadar. Biarpun tidak dengan ucapan dan bahasa, sang ibu akan tahu sang bayi. Kemudian dari alam sadar sekarang kita terjebak di alam sadar terus. Kalau kita ingin mengetahui jati diri, kembali ke alam bawah sadar dan alam tidak sadar. Kudu sok mati sak jroning. Dan kau akan sekehendak dengan itu. Bisa dilakukan tidak dengan cara bertapa, tapi hatimu sungguh. Itu namanya topong rame, torok broto, bukan toko broto. Tapi mampukah sekelilingmu seperti saya gini? Meniadakan segala sesuatu kecuali ilah. Di dalam hatinya meniadakan unsur keduniawian kecuali Allah. Itulah yang disebut zuhud mufti. Zuhud yang ada di dalam batinnya. Tetapi meskipun dohirnya kemanapun dia berada, nek topo broto zuhud hakiki. Mateni rogo tenan anak iki, mateni batine dipateni seolah-olah tidak punya apa-apa, tidak pernah kemilihan apapun, semuanya dari Allah. Semua hidup ini gelombang-gelombang dan getaran aja yang berbentuk manusia, kejadian dan peristiwa, tidak ada lain.
kalau you mampu. Kemudian setelah itu menyisihkan segala sesuatu, otomatis semua kejadian dan peristiwa akan tersisi dalam kehidupanmu. Yang ada bercokol cuma satu dan dua, Allah dan Rasulnya, cuma itu aja. Lain itu lewat semua kan? Saya melewati hal begitu. Bahkan sekarang yang belum saya uji coba ya ini yang sekarang saya lakukan. Zuhud batin sudah hampir 11 tahun ini. Zuhud batin dari 2009. Saya sudah tidak wirawiri ke Gembyang lagi. Cukup gula wentah nanguni batinku dhewe selaku punden. Jadi meniadakan segala sesuatu. Kehilangan pun aku guyu. Semua Allah semua Allah. Kebencian, kenikmatan itu saya tidak terbuai. Itu yang sulit. Kalau membatasani mati rogo gampang. Untuk aku lewat, aku pernah melewati. Tapi bagaimana? Kita bawa kendaraan tapi kita tidak kepencut hal itu. Tapi tetap hati Allah, dan kita tidak goyah dengan suatu kejadian dan peristiwa. Wah, anak goyah, harga dirimu sok mencuat nandukur. Nek goyah gue. Sampai punya persepsi di dalam otak kita semua itu titah. Hayan sabitah titah kehidupan. Hanya yang kita jalankan suatu kehidupan tersebut kita. Jadi kau tidak akan menyalahkan suatu kalimat yang disebut titah. Kalimat tidak mesti harus terbaca lewat mata, tetapi kalimat harus kita baca lewat pemahaman. Baik itu keluarga sekalipun, jamaah sekalipun, kehidupan sekalipun, itu kalimat yang kita baca hanya dengan kiroah, titah, irama kehidupanmu. Itulah kiroah. Naik turunnya titah. Tajwidnya berada di pikiran. Itulah titah. Itu yang harus kita lakukan. Suatu titah kehidupan hayang sabitah. Kau harus membaca titah kehidupan yang berupa kalimat-kalimat kehidupan. Bukan seonggok kalimat yang dibaca Quran ayat ini juz sekian surat ini. Tidak. Maka lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Yang kita nyadari bahwasanya tidak pernah ada apa-apa. Semua ini hanya getaran-getaran. Dan semua peristiwa terjadi di dalam diri kita, bukan di luar. Karena kalau kita kejebak semua peristiwa di luar, sesungguhnya itu bukan diri kita. Dan kalau terjebak keimanan kita goyang, maka kita tidak akan tahu jati diri kita, karena kita goyang dengan permainan dunia. Kalau di dalam tidak, biarpun di luar modelnya seperti apa. Berarti kuncinya harus nyari ke dalam. Iya, yang namanya belajar dan mencari uang ya di dalam, masuk kerja ataupun masuk sekolah. Yang keluar sekolah atau keluar kerja di luar bukan konsep. Man arofa nafsa wa faqad arofa rabbahu. Carilah dirimu sendiri. Kalau kau mengetahui wa faqad arofa rabbahu, kau pasti akan mengenal siapa Tuhanmu. Enggak jauh kemana-mana. Makanya warna ini tidak akan pernah ada. Warna hijau, biru, kuning, putih, apapun semuanya tidak pernah. Di alam semesta ini warna cuma yin dan yang, hitam dan putih. Saya pernah motivator anak mahasiswa bawa mawar, kan mawar ini warnanya apa? Merah. Bener, realita atau persepsi. Dia ngomong realita, kenyataan. Kenyataan semua warna merah, mawar ini merah, iya. Yang di sana-sana ngomong merah.
Apakah realita? Iya. Realita, tidak bisa berubah, tidak. Lantas aku geser sama orang yang buta warna. 3 orang saya kumpulkan orang buta warna. Apa warnanya? Dia ngomong hitam. Persepsi dah. Sama-sama orang bisa melihat kenapa dia. Karena di dalam diri manusia ada bulu lembut mata yang disebut nanometer. Nanometer, miliar meter. Lembut dia bergetar. Kalau durasinya 425 sampai 640, maka dia berdurasi warna merah. Kalau berdurasi 670 sampai 925, maka berdurasi biru dongker. Kemudian kita lihat gunung warnanya biru, didekati lagi warnanya hijau, dekati lagi coklat, semua. Kenapa berubah? Kalau memang warna ini beneran ada di luar, karena sesungguhnya alam semesta ini sedang bergetar-getar, dan kita menangkap getaran lewat mata, maka disebut nanometer. Getaran yang ditangkap lewat telinga disebut hertz, 20 sampai 20 ribu hertz, maka kau bisa mendengar. Di atas itu supersonik, gak bisa mendengar, gak bisa memprediksi. Jadi alam semesta ini hanya gelombang getaran-getaran hingga menyentuh hati kita, maka gelombang getaran itu bisa berdurasi sedih, alfa, beta, theta, beta, getaran. Kalau kita tahu semuanya yang kita sentuh, semua yang kita lihat, semua yang kita raba, semua yang kita rasakan itu berdurasi getaran, maka sebetulnya kita tidak pernah punya apa-apa. Jikalau otak kita pun yang berdurasi getaran kita olor sarape, dan kita bisa melihat dan bisa kita sentuh dan bisa kita lihat, berarti otak kita pun juga sanggup getaran, tidak pernah punya apa-apa. Jadi kita manusia yang hanya makhluk getaran saja. Proton, neutron, elektron bergabung maka disebut cair, padat, padat bermateri, padat lagi padat, hanya beronggok. Semua alam semesta ini hanya beronggok getaran, tak pernah punya apa-apa. Latu drikol absoru, wawal yudrikul absoru, wawal latiful kopi.